wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kemuliaan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkata bisa melakukan suatu barang apapun. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga berarti mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Baik teman-teman, untuk memberikan semangat untuk pada malam hari ini, saya tes dulu untuk mengucapkan salam kebahagiaan kita bersama. Nanti silakan teman-teman mengucapkan salam dengan mengepalkan tangan seperti biasa ya. Oke. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Ya, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga adalah acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Mari untuk membuka pertemuan pada malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Jadi acara selanjutnya yaitu adalah sambut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh hadirin untuk berdiri. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Mars Desa Srimulia dan juga Karang Taruna. Berbudaya.
Desa Sri Mulyo, desa yang berbudaya, budaya Nusantara mencapai sejahtera. Di desaku, desa wisata, sangat indah alamnya, sungai, lembah, gunung, sungguh hijau warnanya. Kita rayakan warga desa Sri Mulyo, kita rayakan gerbang madu Sri Mulyo, gerakan pembangunan masyarakat terpadu Sri Mulyo. Gerakan pembangunan masyarakat terpadu Sri Mulyo. Desa Sri Mulyo, desa yang berbudaya, budaya Nusantara mencapai sejahtera. Di desaku, desa wisata, sangat indah alamnya, sungai, lembah, gunung, sungguh hijau warnanya. Kita rayakan warga desa Sri Mulyo, kita rayakan gerbang madu Sri Mulyo, gerakan pembangunan masyarakat terpadu Sri Mulyo. Gerakan pembangunan masyarakat terpadu Sri Mulyo. Di Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna, kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanat bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna, kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanat bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Semua di bawah panji Karang Taruna.
selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Tribulyo. Kepada Saudara Aziz Rahmat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Majudia Karya Mahapayana. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara upgrading kegiatan Karang Taruna Desa Kelurahan Tribulyo. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara upgrading kegiatan Karang Taruna Kelurahan Tribulyo. Mas Didik yang saya hormati selaku Ketua MPKT Kelurahan Tribulyo, Karang Taruna Kelurahan Tribulyo, Mas Dino, Mas Sawito Nurudin selaku sesepuh Karang Taruna di Kabupaten Bantul, bukan hanya di Piungan saja, namun sudah mantan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul selama berapa periode? 2 periode, dan belum lama ini baru digantikan oleh Mas Nurhalis. Langsung saja pada malam hari ini kita di sini dalam rangka melakukan upgrading kegiatan yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun mendatang. Harapannya teman-teman di sini memberikan masukan sekaligus program apa yang akan kita lalui untuk tahun 2021 ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah lama memang kita rencanakan dan memang kita ingin lakukan, ya, karena sudah hampir 1 tahun atau lebih malah kita tidak melakukan kumpul bersama silaturahmi menjaga sebagai Karang Taruna Desa Tribulyo. Terima kasih juga teman-teman Karang Taruna, anggota maupun pengurus Karang Taruna Desa Tribulyo yang sudah hadir pada malam hari ini. Berarti kita punya komitmen untuk membangkitkan lagi kegiatan Karang Taruna kita yang insya Allah akan kita lalui di tahun 2021 ini. Mungkin itu dulu dari saya untuk membuka sambutan pada malam hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aziz atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan diberikan kepada MPKT yang akan diwakilkan oleh Bapak Didi Joko Nugroho. Kepada Bapak Didi Joko Nugroho kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Zoda. Salam Aditya Karya Mahatma Zoda. Yang saya hormati
pengurus semuanya, teman-teman Mas Wid ya, yang barusan datang, ART ya. Mas Witanto, saya Mati, Mas Ilham, semuanya yang saya hormati semua. Pertama tentu pada kesempatan malam hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat bertemu di forum upgrading pengurus Karang Taruna Kelurahan Desa Srimulyo. Yang kedua, teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan malam hari ini diundang oleh teman-teman untuk mengikuti kegiatan yang cukup penting untuk keberlangsungan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Srimulyo. Teman-teman yang saya hormati, upgrading ini saya kira menjadi satu hal yang strategis ya bagi teman-teman Karang Taruna Kelurahan Srimulyo, karena upgrading ini adalah momentum untuk kemudian merefleksikan kepengurusan yang lalu dan kemudian menyusun strategi untuk keberlangsungan Karang Taruna yang akan datang dari sisi kegiatan-kegiatan. Saya hanya berpesan saja secara singkat, pesan saya 3M. Kalau ada 3M itu kan kalau dalam konteks COVID ya, itu kan memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan satu lagi apa? Mencuci tangan. Tapi 3M sekarang sudah diganti 5M. Saya pesan saja untuk upgrading ini 3M. M yang pertama, teman-teman, dalam konteks upgrading saya kira penting teman-teman untuk kemudian memahami kembali aturan organisasi kita. Ya. Di masa Mas Inuk, di masa saya, Permensos tentang Karang Taruna itu masih Permensos 77 tahun 2010. Ya. Tapi di masa saat ini, di masa generasi milenial teman-teman, sudah ada Permensos baru ya, Permensos 25 tahun 2019. Pak Ketua, apa? Saya khawatir baru dengar hari ini gitu ya. Nah, ya, enggak ya. Jadi Permensos 25 2019 itu yang terakhir ya teman-teman. Jadi M yang pertama teman-teman harus memahami regulasi dulu. Apapun, dimanapun ya teman-teman, ketika berkiprah dimanapun, di organisasi apapun, termasuk di dunia pekerjaan, pahami regulasinya. Saya menerapkan pada diri saya. Ketika saya menjadi penyelenggara pemilu, maka saya harus paham tentang undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu, dan itu harus di luar kepala. Kalau di luar kepala berarti malah hilang ya. Itu ya. Jadi dimanapun teman-teman bekerja, dimanapun teman-teman aktif di organisasi, kunci yang pertama, M yang pertama adalah memahami kembali regulasi. Termasuk Permensos nomor 25 tahun 2019. Coba cek. Di situ banyak hal yang baru dan teman-teman harus paham semuanya. Ada prinsip-prinsip Karang Taruna di situ. Ada tujuan Karang Taruna yang sangat mulia di situ. Ya. Saya kira upgrading ini menjadi ruang untuk teman-teman kembali melihat regulasi, memahami regulasi tentang Karang Taruna. M yang kedua, teman-teman, saya ingin upgrading ini juga kembali merawat yang sudah ada.
Ingat, Karang Taruna Kelurahan Sri Mulia ini tidak ujuk-ujuk muncul, tidak, ya. Tapi ini dibangun dengan sebuah perjalanan sejarah, ya. Sebelum Mas Ayis, ketuanya Mas Witarto. Oh iya, sebelum Mas Ayis, Mas Nana ketuanya. Sebelum Mas Nana, Mas Witarto. Sebelum Mas Witarto, Mas Andi. Sebelum Mas Andi, saya. Sebelum saya, Pak siapa? Lenggotan itu? Pak Bardi. Ya. Jadi Karang Taruna Kelurahan Sri Mulia ini dibangun dengan periodisasi sejarah yang luar biasa. Saya hanya pesan di M yang kedua, merawat sejarah, merawat yang sudah berjalan. Coba dilihat albumnya Mas Nanang, apa yang sudah dicapai oleh Mas Nanang, teruskan. Dilihat albumnya Mas Witarto, yang sudah dicapai Mas Witarto, teruskan. Dilihat albumnya Mas Andi, yang sudah dicapai periodisasinya Mas Andi, diteruskan. Yang baik diteruskan, yang kurang baik ditutup, ya. Ini yang yang penting. Jadi M yang kedua, teman-teman harus kemudian merawat yang sudah berjalan, pengurus-pengurus yang lama. Ini adalah bagian menghargai sebuah proses jalan. Yang terakhir, M yang terakhir, teman-teman, mengembangkan, ya, mengembangkan organisasi Karang Taruna. Teman-teman sekalian, tantangan saya ketika itu dengan tantangan Mas Inung beda. Tantangan saya dengan tantangan kepengurusan sekarang saya kira berbeda. Ya, pendekatannya saya kira sudah harus berbeda. Ya. Kuncinya hanya dua, mengembangkan organisasi di masa ini. Pertama adaptif, yang kedua kolaboratif. Ya, teman-teman pengurus sekarang ini harus adaptif terhadap situasi anak-anak muda sekarang. Kalau Karang Taruna ini tidak adaptif, maka Karang Taruna ini akan ditinggalkan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda akan berpilih pada organisasi yang kemudian lebih menarik. Yang kedua kolaboratif. Karang Taruna tidak bisa menyelesaikan permasalahan sosial itu sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, harus bekerja sama dengan pemerintah desa, harus bekerja sama dengan PKK, harus bekerja sama dengan, itu ada logo komunitas nasi gratis Jogja, kopinya Mas Ilham. Silakan bangun kolaborasi yang baik. Ya, saya kira adaptasi dan kolaborasi ini menjadi kunci mengembangkan organisasi Karang Taruna di era sekarang. Apalagi saat ini pandemi COVID masih terjadi, dan saya kira teman-teman punya celah, punya ruang untuk kemudian melakukan banyak hal, melakukan banyak karya. Tidak harus muluk-muluk, tapi di dusunnya sendiri, di desanya sendiri. Saya kira itu pesan saya, teman-teman, 3M untuk proses upgrading malam hari ini. Salut dan apresiasi untuk Mas Ayis dan teman-teman. Doa saya, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman diberikan kemudahan dalam menjalankan roda organisasi Karang Taruna. Teman-teman diberikan kesehatan dalam menjalankan organisasi Karang Taruna, dan teman-teman dilancarkan semua usaha teman-teman dalam segala kehidupan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jokowi atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Soli Nuruddin. Kepada beliau Bapak Muhammad Soli Nuruddin selaku Sepupu Karang Taruna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Ayuda. Ya, semangat ya. Mari yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat-Nya,
dan rasa kasih sayangnya di malam yang indah ini kita diperjumpakan dalam majelis Karang Taruna Sri Mulyo. Agendanya mungkin ya Mas. Mudah-mudahan yang hadir sehat lahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Didi Joko Nugroho ini pegawainya Karang Taruna ya. Kalau melihat profil Karang Taruna sukses story ya Mas Didi ya sudah tidak perlu diceritakan. Artinya Mas Didi ini betul tadi dirangkai jatuh bangun di 2012 saya ikut menyaksikan ya, ikut gendong bareng-bareng di sini bagaimana sampai kalau albumnya dikatakan ya 2012 ya ini sebagai juara nasional, sehingga bonusnya mulai 2000 komisioner 13 itu bonusnya mana di KPU sekarang di puncak pimpinan beri aplaus untuk masjid tertentu. Artinya ini sebuah apresiasi semangat kita, bukan tujuan, tapi bonusnya ketika kita giat, ketika kita fokus, ketika kita terus bergerak, insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Atau di balik proses tidak mengikuti, tidak mengkhianati hasilnya. Ada Mas Wijayanto juga sekarang Pak Cari. Artinya di Sri Mulyo itu kalau sukses story sudah sangat luar biasa. Mas Aziz terima kasih. Artinya saya di karaoke kembali. Ya kalau di Karang Sri Mulyo ini saya sama Switanto itu diminta atau didaulat di sini itu Dewan Suro. Jadi kita sudah seperti keluarga dari waktunya Mas Didi sampai sekarang sampai generasi berikutnya ini tidak terputus tali perangkai lagi. Artinya tidak melupakan. Terima kasih. Artinya bareng-bareng seperti apa mobil bareng ya, artinya kita yuk bareng-bareng untuk terus ngawal di Karang Taruna ini ya, khusus Sri Mulyo. Ini sedikit ya Mas, 10 menit ya insyaallah. Saya melengkapi saja dari Mas Didi sudah langsung pada poin ilmu yang akan nanti untuk dasar untuk upgrading. Saya tadi diminta Mas Aziz dan Dewan Suro itu ini saya membawa pil aja, saya akan memberi vaksin saja. Jadi vaksinnya adalah kalau Mas Didi tadi 3M, saya tidak beda. Kitab saya tetap di 2012 ketika jumpa dengan paling-palingnya Pak Ghazali. Saya juga diberi tiga modal dasarnya Karang. Jadi tidak berubah, hanya yang berubah itu tantangannya. Ya. Saya nyari refresh kembali, menyegarkan kembali teman-teman sekalian, karena ini menjadi modal dasar kita menjadi aktivis Karang Taruna. Mungkin yang baru bergabung baru kali pertama mungkin mendengar, yang sudah sering mendengar kita refresh kembali. Kawan-kawan sekalian, Pandit Father Karang Pak Ghazali belum lama ya, kita 4 bulan yang lalu baru meninggal dunia. Mari kita hadiahi Fatihah demi kemuliaan beliau, demi kebahagiaan beliau di alam kubur, di barakatil Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan Bang Ghazali ya, Pandit Father Pernikahan Indonesia diberikan makbul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai ini dapat kiriman Fatihah dari Karang Taruna Sri Mulyo, karena beliau sangat luar biasa sekali. Tanpa beliau kita tidak bisa pakai baju seperti ini. Oke, yang kembali adalah pesannya, karya-karyanya Bang Ghazali. Saya sempat punya kesempatan jumpa langsung di Jakarta. Yang pertama, modal dasar Karang Taruna dan sekarang sampai kapan saja tidak akan berubah. Ya, yang pertama adalah idealisme. Ya,
kawan sekalian, mungkin hampir semua organisasi ini menempatkan idealisme itu tertinggi. Jadi kalau pernah baca bukunya Tan Malaka, jadi idealisme itu adalah harta paling mahal pemuda, aksesoris perhiasan paling mewah pemuda, itu adalah idealisme. Jadi tolong ini idealisme itu betul-betul kuat mengakar dalam diri kita. Apa itu idealisme? Sesuatu tatanan yang itu value nilai-nilai. Ya, artinya kita implementasikan aja idealisme itu, kita itu terus bergerak demi kebaikan di lingkungan kita, di masyarakat lebih luas lagi. Paling tidak kawan sekalian, kalau boleh kita sharing berbagi, aktivis kader Karang Taruna, warga Karang Taruna itu di titik terkecil, di komplek terkecil dirinya itu menjadi martir sosial, atau bahasa Mas W itu adalah rahmatan lil alamin di lingkungannya. Jadi kalau bahasa PNKS-nya kan jadi selaku PSS ya, potensi sumber kesejahteraan, bukan menjadi PNKS, bukan menjadi permasalahannya, tapi potensi sumbernya di lingkungan paling kecil. Misalnya saya harus menyebut Mas siapa yang depannya baru kali pertama, dengan siapa panggilannya? Mas Tri dari mana? Wah, Jolo, apalagi Jolo. Mas Jolo sekali lagi. Baik ya, karena kemudian kita di Jolo, kita juara nasional itu kita berjalan kaki soal Mbak Sunani seperti itu. Artinya gini Mas, di lingkungan panjenengan harus menjadi martir sosial, rahmatan dengan alam di lingkungannya. Silakan apa yang bisa dilakukan, mulai tetangga terdekat, mulai lingkaran di tingkat RT, dusun, apa yang sampai bisa lakukan selaku menyangga bunga terakhir mekar ini menjadi kader Karang Taruna harus punya menjadi mutiara martir sosial di lingkungan terkecilnya. Kemudian di komunitas lebih besar lagi di tingkat desa ya, monggo ini kan kolektif ya, untuk lebih besar lagi, untuk berperan. Nah, itu idealisme Mas, jadi membuat sesuatu yang ideal. Silakan pemuda jangan sampai tercerabut idealismenya. Kebalikan atau lawan kata idealisme adalah pragmatis. Pragmatis itu aku ini itu opor. Nah, itu sudah pemuda yang bukan tempatnya di Karang Taruna. Sekalipun ya wajar, tapi ya untuk saat ini kita membangun idealisme itu bahwa kita dapat apa itu bonus saja, terima diri. Nanti terus saja jalan. Saya yakin Tuhan Maha tahu. Gusti boten sare ya nanti. Jadi kalau saya harus dapat ini tidak perlu. Sudah jalan aja bermanfaat. Yang kedua adalah komitmen. Jadi komitmen ini menjadi penting ya. Ketika sudah idealisme kita komitmen. Komitmen itu ketika jangan dikukuhkan ya, tahun berapa ya, itu sudah kontrak bahwa jenengan tidak hanya tanggung jawab secara pribadi, namun Tuhan sudah menyaksikan melalui masyarakat di sana ditunggu peran-peran jenengan supaya berbeda ketika membawa baju seperti ini dengan pemuda lainnya itu beda. Nah, itu komitmennya diuji. Bagaimana komitmen Karang Taruna itu dengan masyarakat. Yang terakhir adalah daya juang. Daya juang di sini memang butuh sebuah kekuatan lahir dan batin ya. Jadi mahnya itu daya juangnya itu harus betul-betul sekarang ya upgrading akan. Kalau komputer ya Pentiumnya itu sekarang sudah harus tinggi gitu ya Pentiumnya, atau paling tidak teman-teman ketika di upgrading itu pertama paling tidak tadi ya brainstorming otaknya ini sudah kembali, spirit semangatnya itu sudah nyambung kembali. Nah, kemudian yang kedua paling tidak ini menjadi modal teman-teman nanti dalam upgrading. Sekarang tantangannya sudah berubah ya. Panjenengan kan generasi milenial. Nah, ayo coba sekarang nanti didiskusikan. Temukan saja, kalau saya boleh sekedar
usul atau memberi sharing aja, monggo. Ini saya yakin 1 tahun ke depan masih tren, kita masih harus hidup di pandemi. Ketika di pandemi itu apa yang bisa kita lakukan? Coba itu yang menjadi prioritas dulu. Paling tidak sebagai inspirasi saja, silakan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan edukasi, pendampingan kepada anak yang sedang daring, itu saya kira itu akan menjadi manfaat. Ya. Silakan diberikan nilai manfaatnya teman-teman ketika kiprah selama 1 tahun itu. Saya kira isu pandemi ini masih update ya, masih kan nanti monggo ketika berpikir 1 tahun ini itu kegiatan-kegiatan yang memang nuansanya edukasi sosial, pendampingan di masyarakat yang bisa dilakukan. Kemudian sebagai pemantik saja, kawan-kawan sekalian, kita tantangan sekarang adalah milenial, artinya ketika hari ini semua pegang gadget, maka yang ada bagaimana kita mensikapi supaya HP bilang ya setan gerbang ini tidak menjadi sesuatu yang hanya sia-sia, namun berguna, ya digunakan aja. Kalau saya boleh usul, silakan mulai komunitas-komunitas IT kumpul, kemudian bikin konten kreatif, ya konten kreatif banyak sekali. Sebagai embrio saja ya, konten-konten kreatif itu kalau sekarang banyak sekali sebenarnya. Tapi pertama tujuannya adalah edukasi dulu, mengangkat kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan positif di lingkungan, bahwa nantinya bonus menjadi YouTuber, kemudian diperhitungkan pihak YouTube itu lain soal. Namun berkarya terus, jadi yang kita sampaikan terus berkarya. Nah, salah satu karya yang mungkin menjadi pemantik saya di sesi ini, silakan jadilah konten kreator, mengangkat hal-hal pernak-pernik di Sri Mulyani banyak sekali, sosial, kemudian usaha kreatif, wisata dan sebagainya. Dibuatlah konten-konten kreatif, silakan dengan cara apa saja. Saya yakin dengan seperti itu tujuannya satu, bakti kepada Sri Mulyani itu jelas. Yang kedua, orang dunia melihatnya itu sekarang sudah seperti itu. Nah, kalau dulu 2012 dunia melihatnya Sri Mulyani juara nasional gitu kan. Dan waktu itu belum begitu disupport oleh namanya medsos, belum waktu itu ya. Namun hari ini silakan ya, panjenengan terus berkarya, bergerak lewat konten-konten kreatif supaya eksistensi Karang Taruna, eksistensi Sri Mulyani itu dibawa. Kemudian di sana saya yakin masih banyak hal yang bisa diambil. Demikian ya yang sedikit bisa kita sampaikan. Fa'idha nazalta fatawakal. Apabila sudah kau bulatkan tekad untuk berjuang, maka tawakal. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Muhammad Soli Nurudi. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti. Untuk acara inti kita akan membahas mengenai upgrading program kerja. Silakan untuk kali ini saya sampaikan untuk pembagian dari bidang ya teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman bisa berkumpul sesuai bidangnya, kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Baik, untuk yang pertama mungkin teman-teman agak ada yang lupa-lupa ingat mengenai jabatannya sekarang untuk periode sekarang. Untuk periode sekarang untuk bidang olahraga dikoordinatori oleh Mas Fajar Spribowo yang beranggotakan Mas Wawan, kemudian Mas Afid, Mas Suryadi, Mas Rian Cahya dan Mbak Ica Ayu. Kemudian untuk seksi UKS itu akan dikoordinatori oleh
Mas Edi Agus Nuryanto, kemudian anggotanya adalah Mas Basuki, Mbak Monika, Mbak Ani, Mbak Desi, dan Mbak Eni. Kemudian untuk seksi web, untuk yang tadi koordinator, terima kasih Pak Didi, Pak Inung, terima kasih semuanya. Ya, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Untuk seksi web tadi yang beranggotakan Mbak Ayang, Mbak Indi, Mas Ilham, dan Mbak Erlina. Kemudian untuk seksi lingkungan hidup dan pariwisata yang beranggotakan Mas Tulus Budi, kemudian Mas Rian, Mbak Sri Rezeki, Mbak Rahayu, Mas Pradista, dan juga Mbak Lia. Dan yang terakhir adalah seksi humas kemitraan dan kaderisasi yang dikoordinatori oleh Mas Dadan Abidin dengan anggota Mas Atta, Mas Yudi, Mas Rio, dan Mas Yusufti. Baik, untuk teman-teman sekalian, ini ada 5 bidang. Sekarang teman-teman bisa bergabung sesuai bidangnya masing-masing. Untuk bidang seksi olahraga, silakan teman-teman bisa bergabung mulai dari sisi sebelah kanan saya, kemudian bidang selanjutnya bidang olahraga, bidang UKS di sebelah sini, kemudian bidang web di sebelah sana, dan untuk bidang layanan dan humas untuk lingkungan hidup di sebelah sana dan humas sebelah sana ya teman-teman. Jadi yang pertama olahraga, UKS, dan web. Kemudian yang pojok-pojok itu nanti ada lingkungan hidup pariwisata, dan yang sebelah sana adalah seksi humas. Jangan bisa merapat di masing-masing. Kamu cino-cino. Ya udah lagi. Jadi santai. Gas. Gas. Ya rapi. Ya, Mas. Kalau masalahnya aku nak rokoknya ngono. Ini dong mati-mati kalau ini balik. Yes. Ayo Mas Agus, Mbak Mayang. Mas Yudi, Mas Yudi, Mas Yudi, ayo dhewe ning kene wae Mas Yudi. Ali, oh melu saksi sekre melu aku kowe. Oke, silakan teman-teman bisa merapat lewat dengan olahraga seperti ini. Kemudian seksi UKS di sebelah kirinya, kemudian seksi web sebelahnya lagi, dan juga untuk lingkungan hidup sebelah kiri, dan untuk humas. Sini. Humas cuma berdua kok. Cuma berdua. Santai. Oke, teman-teman bisa merapat ya. Oke, sembari teman-teman persiapkan untuk rapat pada malam hari ini, saya jelaskan lebih dahulu untuk teknis kegiatan pada malam hari ini. Jadi silakan teman-teman bisa berdiskusi bersama mengenai program kerja di tahun 2021. Jadi nanti untuk teman-teman berbidang akan diberikan waktu 15 sampai 20 menit untuk memberikan masukan atau berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Jadi kita mulai pukul 9.35. Nanti kita selesai untuk berdiskusinya pukul 9.05 ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman gunakan waktunya baik mungkin untuk merencanakan yang kerja, dan ingat untuk berbidang hanya bisa mempresentasikan bidang saja. Jadi per bidang harapannya ada 2 prioritas bidang yang bisa dikerjakan atau berpotensi untuk dikerjakan di tahun 2021. Jadi untuk contohnya teman-teman, misal ya teman-teman kita
kemudian tanggal, waktu dan tempat pelaksanaannya, kapan dan di mana, dan juga mekanisme pelaksanaannya itu seperti apa, nanti silakan teman-teman berbidang bisa menyampaikan. Dan untuk sumber dananya juga nanti teman-teman bisa bicarakan bersama. Satunya untuk biaya untuk dananya itu dari masyarakat. Nanti kita bicarakan bersama, tapi yang lebih penting itu sekarang palingan berdiskusi maksimal per bidang itu hanya menyampaikan dua kegiatan saja yang prioritas dan teman-teman bisa dijalankan. Kemudian yang disampaikan untuk presentasi nanti adalah kegiatan, anggaran, waktu dan pelaksanaan dan juga mekanisme pelaksanaan. Teman-teman berdiskusi, dipersilakan kita mulai lagi waktunya pukul 9:55. Terima kasih. Kaderisasi, Mas langsung presentasi enggak? Wes iki lu malah wis terus. Hah? Ora cuk gunane dhewe sumpah. Seksi ku dhewe, dadi seksi ku dhewe. Organisasi tak pecah, dadi organisasi sekre iki dadi cabang organisasi. Oh, enak.
balik ya Pak. Alhamdulillah. Mulai dong, mulai mulai. Kerja apa? Tak apa? Apa itu? Hah? Lah sing wis jadi di sana kok. Terus story. Jaga jarak. Video lagi men. Video lagi men. Sekretaris Bendara